Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa mala'ihim ay yaftinahum wa inna fir'auna la'alim fil ard wa innahu laminal musrifin. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Faqalu 'ala Allahi tawakkalna Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Fama amana li Musa, maka tidaklah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam illa dzurriyyatum min qaumi, kecuali sekelompok anak muda dari kaumnya, ala khaufin min fir'auna wa malaihim, dalam keadaan rasa takut terhadap Fir'aun dan para pemuka mereka, ayyaftinahum, untuk menyiksa mereka. Wa inna fir'auna la'alim fil ard, dan sesungguhnya Fir'aun itu betul-betul semena-mena di bumi. Wa innahu laminal musrifin, dan sesungguhnya dia itu termasuk orang-orang yang melampaui batas. Wa qala Musa, dan berkata Nabi Musa alaihissalam, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, jika kamu betul-betul beriman dengan Allah, fa'alaihi tawakkalu, maka hanya kepadanya sajalah hendaknya kamu bertawakal. In kuntum muslimin, jika kamu betul-betul berserah diri pada Allah. Faqalu, maka mereka menjawab, 'alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah sajalah kami bertawakal. Rabbana, Rabb kami, la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin, janganlah engkau jadikan kami sebagai sasaran fitnah, sasaran kekejaman bagi kaum yang zalim. Wa najjina bi rahmatika, dan selamatkanlah kami dengan rahmat engkau, minal qaumil kafirin, dari kaum yang kafir. Hadirin, ayat 83 sampai 86 surat Yunus tadi mengingatkan kita kembali tentang sekelumit kisah Nabi Musa alaihissalam dengan anak-anak muda yang menjadi pengikut beliau di saat itu. Fama amana li Musa, maka tidaklah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam illa dzurriyyatum min qaumih, melainkan sekelompok anak-anak muda dari kaumnya, ala khaufin min fir'auna wa malaihim ayyaftinahum, dalam keadaan rasa takut, rasa tertindas oleh Fir'aun dan para pemuka mereka, ayyaftinahum, untuk menyiksa mereka. Ayat ini secara teks menggambarkan kemudian Allah, ternyata memang tidak mudah perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah menghadapi Fir'aun dan antek-antek rezimnya, para pemuka kaum mereka. Kita kumpulkan hadirin informasi dari beragam ayat dan beragam surat, termasuk dalamnya surah Al-Qasas, segala macam kejamnya Fir'aun. Bayi laki-laki baru lahir saja dibunuh untuk mempertahankan kekuasaannya. Kemudian Allah, betapa kejam dan bodohnya Fir'aun untuk kemudian Allah membuktikan Nabi Musa bohong.
Karena Nabi Musa mengatakan Allah adalah Tuhan satu-satunya. Fir'aun meminta Haman membangun menara tinggi agar dia bisa melihat Tuhannya Musa versi Fir'aun. Kejamnya Fir'aun ketika para penyihir terbaik Fir'aun yang dikumpulkan sendiri oleh Fir'aun melalui antek-anteknya. Para penyihir terbaik Fir'aun tahu bahwa Nabi Musa alaihi salam benar, dan ternyata mereka selama ini berdiri di barisan yang salah, sehingga para penyihir terbaik ini karena keahlian mereka sadar Nabi Musa benar, mereka memihak Nabi Musa alaihi salam. Tapi sikap mereka ini justru dihadapi oleh Fir'aun dengan cara kejam. Mereka diancam bunuh. Para penyihir terbaik ini alhamdulillah tidak takut. Karena apa? Kami tahu dengan keahlian kami siapa benar, siapa salah. Allah. Mereka berserah diri pada Allah. Para penyihir terbaik Fir'aun ini menunjukkan pada kita, beginilah rupanya sikap ahli sejati itu. Ahli sejati itu, dia langsung memihak pada yang benar ketika dengan keahliannya dia tahu itu benar, dan ternyata selama ini mereka berdiri di barisan yang salah. Karena keahliannya mereka memihak yang benar. Ini ahli sejati itu. Beda dengan Haman, orang cerdas, tapi kecerdasannya digunakan untuk menjilat Fir'aun agar posisinya aman. Jadi tampak hadirin, di masa Fir'aun saja ada dua kutub. Satu kutub Haman, cerdas, tapi digunakan untuk menjilat Fir'aun agar posisinya aman. Satu kutub lagi, para penyihir terbaik yang dengan keahlian mereka tahu Nabi Musa alaihissalam benar, sehingga mereka beriman pada Allah dan Rasulnya. Tapi tampak oleh kita hadirin, yang memilih beriman ini mesti menghadapi ancaman penindasan Fir'aun dan nyawa tantangannya. Begitu pula yang dirasakan oleh sekelompok anak muda yang memilih beriman pada Nabi Musa alaihissalam. Tapi situasi ala khaufim min fir'auna wa malaihim an yaftinahum. Situasi mereka berada dalam tekanan. Mereka mesti menghadapi ancaman penyiksaan Fir'aun dan antek-antek rezimnya, pemuka-pemuka kaum mereka. Hormati Allah, ayat ini menggambarkan sikap sekelompok anak muda itu. Tidak banyak yang beriman pada Nabi Musa AS ketika itu, kecuali sekelompok anak muda. Sekelompok anak muda ini hadirin juga mengingatkan kita, ternyata memang syiar kebenaran, syiar ajaran Allah, dan terasa oleh kita syiar agama Islam tidak bisa dilepaskan dari peranan anak-anak muda. Bukankah kita ingat rahmat Allah di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, di antara golongan anak muda yang beriman pada Nabi waktu itu adalah Ali bin Abi Thalib. Penting posisi mereka ini. Anak-anak muda yang dalam rahmat Allah tantangan banyak hal. Tantangan nafsunya, apalagi anak muda di masa Nabi Musa ini tidak hanya tantangan nafsu yang mereka hadapi, tantangan Fir'aun juga mesti mereka hadapi. Tapi mereka memilih kokoh beriman pada Nabi Musa alaihissalam. Bukankah ini yang dibutuhkan untuk membangun umat ini? Mereka yang diharapkan tidak hanya meneruskan, tapi juga meluruskan umat ini. Fungsi mereka tidak hanya meneruskan. Kalau hanya meneruskan, bisa saja diteruskan itu sesuatu yang salah. Meneruskan yang benar, meluruskan yang salah. Umat manapun tidak bisa lepas dari anak-anak muda ini. Wajar saja Rasulullah Nabi Muhammad SAW mengingatkan, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah di hari tiada perlindungan selain perlindungan Allah. Di antara 7 golongan itu adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam kerangka beribadah pada Allah. Mereka masuk satu dari 7 golongan yang kata Rasul mendapatkan perlindungan Allah di hari tiada perlindungan selain perlindungan Allah. Kalau gitu hadirin, bangsa yang bijak adalah bangsa yang memperhatikan nasib anak-anak mudanya. Ini tampak. Fama amana li Musa, maka tidaklah beriman pada Nabi Musa alaihissalam
illa dzurriyyatum min qaumih, melainkan hanya sekelompok anak-anak muda dari kaumnya yang memilih bersikap milih beriman pada Nabi Musa di tengah-tengah apa? Ala khaufin min fir'auna wa malaihim an yaftinahum, dalam keadaan takut cemas Fir'aun dan antek-antek rezimnya, pemuka-pemuka mereka menyiksa mereka. Wajar mereka takut walau mereka memilih beriman pada Allah dan Nabi Musa alaihissalam, karena takut itu manusiawi. Menjadi muslim bukan berarti tak punya rasa takut. Rasa takut itu wajar. Kemudian Allah, apalagi dalam kondisi mereka seperti ini. Kenapa? Siapa Fir'aun itu? Wa inna fir'auna la'alim fil ard. Sesungguhnya Fir'aun itu betul-betul semena-mena di bumi. Wa innahu laminal musrifin, dan sesungguhnya Fir'aun itu termasuk orang-orang yang melampaui batas. Ini Fir'aun. Wajar saja anak-anak muda itu punya rasa takut kepada Allah. Tapi di sini kita lihat dalam keadaan mencekam, dalam keadaan genting seperti itu, sikap mereka kokoh tetap mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Apa respon Nabi Musa alaihissalam melihat kondisi anak-anak muda dalam keadaan penindasan, tekanan seperti ini, tapi tetap memihak yang benar? Kita lihat respon Nabi Musa. Wa qala Musa, dan berkata Nabi Musa alaihissalam, ya qaumi, wahai kaumku. Bapak Ibu, coba kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam memanggil anak-anak muda ini dengan ungkapan ya qaumi, wahai kaumku. Kamu kaumku, kamu bagian dariku, aku bagian darimu. Kalau begitu kita satu tubuh, sehingga aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan wahai kaumku, khususnya anak-anak muda. Coba kita lihat hadirin pelajaran dari Nabi Musa alaihissalam. Beliau tetap menggait hati anak-anak muda ini dengan panggilan bahasa orang sekarang, panggilan penuh empati. Tidak sekedar simpati, namun empati. Merasakan bagaimana menjadi yang lain. Sehingga bila merasakan bagaimana menjadi yang lain, mendorong orang ini melakukan yang terbaik untuk orang itu. Empati. Kepada Allah. Empati ini yang dalam istilah Islam banyak dipahami oleh banyak ulama dengan istilah al-ihsan. Apa itu ihsan tampak dalam hadis Nabi? Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Illam takun tarah, jika engkau tidak melihat Allah, fa innahu yarak, maka yakinlah sesungguhnya Allah melihat engkau. Efeknya, kata Al-Harali, adalah ketika seorang hamba beribadah pada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Bila dia tidak melihat Allah, Allah yakin melihatnya. Efeknya adalah dia mampu melihat dirinya ada pada diri orang lain. Merasakan bagaimana menjadi orang lain. Bila dia rasakan bagaimana menjadi orang lain, yang tadi kita katakan mendorongnya melakukan yang terbaik untuk orang itu. Dan itu tampak dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Empati itu boleh tunjukkan walau sekedar dalam bentuk cara memanggil ya qaumi, wahai kaumku. Begini Nabi Musa alaihissalam mengajarkan pada kita menghadapi kondisi anak-anak muda yang teguh memegang kebenaran walau menghadapi penindasan. Hati mereka diambil. Bukankah Bapak Ibu, anak-anak muda kita butuh ini? Mereka butuh dimengerti. Mereka butuh dipahami. Mereka tidak hanya butuh makan, tidak hanya butuh pakaian, tidak hanya butuh gadget-gadget mewah. Mereka butuh dimengerti, mereka butuh dipahami oleh yang lebih tua, khususnya orang tuanya sendiri. Ini di antara cara hadirin bagaimana saling memperbaiki langkah, apalagi anak-anak muda. Tampak dalam Nabi Musa memanggil tadi, ya qaumi, wahai kaumku. Aku bagian dari kamu, kamu bagian dari aku. Bisa kurasakan bagaimana posisimu wahai anak-anak muda. Ya qaumi, wahai kaumku. Nasihat Nabi Musa alaihissalam, in kuntum amantum billah. Jika kamu betul-betul beriman dengan Allah, fa'alaihi tawakkalu, maka hanya kepadanya sajalah hendaknya kamu bertawakal, kamu berserah diri. In kuntum muslimin, jika kamu betul-betul muslim, berserah diri pada Allah.
Kita lihat hadirin nasihat Nabi Musa untuk anak-anak muda yang berada dalam kepungan penindasan Fir'aun hanya karena memihak kebenaran. Berserah diri pada Allah, tawakal. Dan itu cermin kamu beriman pada Allah. Itu cermin kamu berserah diri pada Allah. Nasihat yang disampaikan dengan cara empati. Merasakan bagaimana di posisi anak-anak muda tadi. Yang bahasa kita, suara hati disambut pula oleh hati. Karena kasih sayang itu berangkat dari hati, bukan sekedar lisan. Nabi Musa menasihati mereka, bertawakallah pada Allah, hanya padanya kamu bertawakal. Apa jawaban mereka? Faqalu, maka mereka merespon, mereka menjawab, Alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah sajalah kami bertawakal. Wahai Nabi Allah, engkau nasihati kami bertawakal pada Allah. Ya, kami sambut nasihat engkau. Alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah sajalah kami bertawakal. Walau Fir'aun dan antek-antek rezimnya menindas, mengancam kami dengan siksaan yang berat. Alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah sajalah kami bertawakal. Kita lihat hadirin, nasihat yang lebih tua, bertawakallah pada Allah. Yang muda juga menjawab, Alallahi tawakkalna. Kenapa bisa gayung bersambut antara yang lebih tua dengan yang lebih muda? Kata kunci kita tangkap tadi adalah yang lebih tua menggunakan pola komunikasi empati. Berusaha memahami dan mengerti anak muda. Lalu apa doa mereka? Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumi zalimin. Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran kekejaman bagi kaum yang zalim. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat engkau dari kaum yang kafir. Ini dua potongan doa anak-anak muda ini. Yang pertama, minta pada Allah, la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin. Jangan jadikan kami sasaran siksa kaum yang zalim. Hindarkan kami secara fisik dari penindasan Fir'aun. Tapi lebih dahsyat lagi doa yang kedua. Wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Selamatkan kami dengan rahmat engkau dari kaum yang kafir. Apa diselamatkan dari kaum yang kafir? Minal qaumil kafirin. Pokoknya dari kaum yang kafir. Kalau gitu totalitas kaum yang kafir. Selamatkan kami. Perangai mendasar kaum yang kafir adalah syirik. Selamatkan kami dari perilaku syirik. Karena apa? Guna fisik kami selamat, tapi kami tak berlaku syirik. Wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Ini yang mereka doakan pada Allah. Tidak hanya minta selamat secara fisik, tapi juga selamat keyakinan, selamat akidah. Wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Bukankah ini yang dibutuhkan? Sebuah sikap. Kami butuh selamat fisik, tapi kami lebih butuh selamat keyakinan kami. Hadirin, rasanya doa ini mesti terus disampaikan baik oleh kita yang tidak lagi muda, apalagi untuk anak muda, menghadapi gempuran zaman sekarang atas nama toleransi. Tidak lagi bisa membedakan mana batasnya. Bedakanlah mana toleransi, mana toleransi. Ada batasnya, tampak dalam doa mereka. Wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.